Assalamualaikum. Pertama, disclaimer dulu. Ini bukan reportase berdasar penelitian terkini yang canggih, juga bukan merujuk pada para ahli yang top markotop, sehingga ini masih sifatnya rada spekulatif. Kalau ada melesetnya, mohon maaf. Jadi gini ya ceritanya. Biasanya, saya itu ikut medical check-up setahun sekali. Tapi karena pandemi, demi amannya program check-up di stop, terakhirnya 2019. Nah, kemarin, setelah pandemi mereda, program check-up jalan lagi. Ternyata, setelah saya lihat lagi hasilnya dengan cermat, dan dibandingin sama yang lalu-lalu, saya nemu satu hikmah lagi nih. Apa coba? Skor Gamma GT. Yang dulunya tinggi-tinggi dan terus meninggi, hasil 2022 ini ternyata turun lumayan signifikan. Apa hal berbeda yang saya lakukan selama 2019-2022? Kalau saya pikir benar, itu cuma ada dua paling ya. Pertama, perbaikan serius dalam kualitas tidur, alias sleeping. Kedua, lumayan intensif dalam intermittent fasting. Jadi ya, soal sleeping ini, rasanya saya udah mulai serius sejak 2019 sih. Tapi waktu itu mungkin praktekinnya baru bentar kan ya. Udah gitu masih pontang-panting banyak proyek. Jadi belum terlalu ngaruh di hasil check up. Tapi seiring waktu, kayaknya mulai membawa dampak positif. Terus, kalau soal fasting, ini lebih belakangan lagi. Kalau baca-baca sih udah cukup lama, tapi mulai meraktekin, ya baru sekitaran 2021. Nah, sejak kena COVID, terus long COVID yang nggak hilang-hilang, sempat fasting ini memang sangat saya intensifkan, sebagaimana testimoninya dah beberapa kali divideokan. Hasilnya terasa sih, kesehatan secara umum berasa lebih prima, dan terakhir check up Februari lalu, dibandingin sama hasil check up 2019, ternyata ada perbaikan mencolok pada skor Gamma GT itu. Kalau yang lain-lain nggak tahu saya, dari dulu oke aja, sekarang tetap oke lah, jadi nggak kepotret dah tuh bedanya. Selain sleeping dan fasting, rasanya hal lain lagi tuh tidak ada yang berbeda signifikan sih ya. Soal olahraga tetap kurang, banyakin makan sayur juga belum, tetap kurang. Jadi, kuat dugaan saya, dua hal itulah yang bisa memperbaiki skor Gamma GT. Kalau mau dibilang hal ketiga, ngurangin gula sih. Minuman manis dah jauh berkurang, dulu penggemar es krim, sekarang es krim juga jarang. Paling itu. Nah, padahal, menurut beberapa dokter yang saya mintain advice, memperbaiki Gamma GT itu bukanlah hal yang mudah. Oke lah, kalau di googling itu ada yang menyarankan ini itu untuk perbaikan Gamma GT. Tapi realitanya, menurut dokter-dokter, perbaikan itu cuma dikit-dikit aja. Kalau yang memperbaiki secara efektif benar, itu pertama-tama harus dicari dulu biang kerok akar permasalahannya. Walaupun dalam check up itu masuk ke fungsi hati atau liver, realitanya penyebab Gamma GT tinggi bisa di livernya itu sendiri, entah karena banyak ngerokok atau minum alkohol, tapi bisa juga akar masalahnya di tempat lain, misalnya dari gangguan aliran darah atau jantung, error di pankreas, gangguan ginjal, segala macam. Andaikan pun di liver tuh ya, fatty liver gitu misalnya. Mengikis fatty liver itu caranya gimana? Susah kan? Mesti holistik. Saya sempat tanya sama dokter ahli dari RSCM yang nggak usah disebut namanya tapi jelas alamatnya. Ya jelas alamatnya di RSCM kan ya. Wong namanya dokter RSCM. Nggak mungkin kalau kerjanya di bengkel sepeda. Ayah wae. Saya bilang, Gamma GT saya tinggi nih. Ini tanda-tanda apa? Nah, si dokter malah balik nanya, kalau fungsi hati yang lain gimana? SGOT, SGPT, dan seterusnya. Saya kasih lihatlah hasil check up. Yang lain oke semua. Terus dia jadi diem. Diem bukan karena sakit gigi. Kesambet juga enggak. Usut punya usut karena yaitu tadi. Untuk mencari akar masalahnya yang bikin Gamma GT tinggi itu enggak mudah. Dan karena nyari akar masalahnya enggak mudah, menurunkan skornya itu juga sulit. Si dokter bilang yang penting itu menjaga pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat. Kalau ada kebiasaan buruk mesti di stop. Kebetulan saya nggak minum alkohol, nggak ngerokok juga, tapi ya kalau lagi pontang-panting proyek atau apa, begadangan itu dulu juga lumayan sering sih. Begitupun umumnya seiring usia, Gamma GT katanya yang udah tinggi itu bisa makin memburuk. Ibarat kanvas rem mobil gitu ya. Kalau udah geradakan dan menipis, bisa sih dibikin lebih pakem lagi dan nggak bergetar dengan cara dihalusin, dibubut kayak gitu. Tapi gimana pun juga, karena faktor U, susah lah kalau diharapkan bisa balik kayak baru lagi. Hitsnya dari beberapa dokter kayak gitu. Kalau nggak percaya silahkan aja dicoba. Kalian yang Gamma GT-nya tinggi, konsul ke dokter, terus tanya deh gimana caranya nurunin Gamma GT.
bla 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 bla. Kalau dia kasih advice dan nasihat, coba aja dipraktekin. Setahun berlalu, paling banter itu ada perbaikan sedikit saja, atau bahkan tidak membaik sama sekali. Kalau para dokter mestinya udah pada tahu, tapi ini izin sharing dikit untuk yang awam. Menurut salah satu situs yang saya baca, yaitu selfdecode.com, normalnya skor gamma GT untuk orang dewasa itu seperti di tabel ini. Satu kolom untuk pria dewasa, satu lagi untuk wanita dewasa. Lebih spesifiknya, kalau untuk saya yang sudah kepala 5, gambarannya itu seperti ini. Kalau di bawah 10 itu abnormal terlalu rendah, di atas 87 itu abnormal juga terlalu tinggi. Yang ideal itu antara 10 sampai 49. Kemudian kalau sekitar 4952 itu kira-kira borderline lah, mendekati ideal. Dan kalau di atas 52 sampai 87 itu skor tinggi. Saya itu dulunya normal-normal aja, di skor 40-an gitu. Tapi menjelang kepala 5, gamma GT meninggi tuh ke 54, 55. Terus di tahun 2019 malah menungkik ke 70. Nah, kalau pola hidup dan pola makan gitu-gitu aja, seiring waktu mestinya ya di sekitaran 70-an itulah. Atau bahkan bisa naik dan naik terus. Tapi kemungkinannya nggak akan nembus 84 sepanjang angka-angka check up yang lain terjaga dan nggak ada gangguan kesehatan yang kasat mata. Kalaupun pakai suplemen, bisa nurun paling ya nurun dikit. 1 strip, 2 strip. Karena secara pakem kesehatan yang baku, penurunan signifikan itu baru bisa didapat kalau ada perbaikan kesehatan yang sifatnya holistik juga. Misalnya terapi stem cell kayak gitu deh. Nah, tapi ternyata skor gamma GT saya itu bisa turun dari 70 di tahun 2019 ke 51 di Februari 2022. Nah, dugaan saya perbaikan itu disebabkan karena tadi itu intermittent fasting dan sleeping, menjaga kualitas tidur. Dua-duanya ini udah beberapa kali saya sharing dan lebih ngurangin gula sih kalau yang ketiganya, walau nggak ekstrim. Itu deh kemungkinannya, bisa aja salah. Mohon koreksi dari para suhu kalau perkiraan ini salah. Tapi nggak boleh lengah dan jumawa nih. Selepas sawalan kemarin, sekarang fasting saya rada kendor nih. Walah, setelah mencermati hasil check up ini, rasanya kok jadi semangat ya, pengen mulai ngencengin program fasting lagi. Supaya check up berikutnya lagi tidak balik kembali parah. Ya. Bagaimanapun, jagain kesehatan itu suatu journey, perjalanan kehidupan yang mesti terus berkelanjutan dan berkesinambungan. Sharingnya segini dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih.